Piala AFF selalu menjadi turnamen penuh gairah bagi para pecinta sepak bola Asia Tenggara, termasuk bagi timnas Indonesia. Namun, di balik gemuruh dukungan dan harapan yang mengiringi perjalanan skuad Garuda, ada satu cerita pilu yang terus menghantui, yaitu kutukan runner-up. Sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 1996, Indonesia telah 6 kali mencapai final. Sayangnya di semua kesempatan itu, kemenangan selalu menjadi mimpi yang tertunda. Tidak heran jika banyak yang menyebut Indonesia terjebak dalam mitos kutukan runner-up di Piala AFF. Awal mula kutukan runner-up. Indonesia pertama kali mencapai final Piala AFF pada tahun 2000. Kala itu, tim yang diperkuat bintang-bintang seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Widodo Cahyono Putra kalah 1-4 dari Thailand. Kekalahan ini menjadi awal dari rangkaian kegagalan di partai puncak. 2 tahun kemudian, di Piala AFF 2002, Indonesia kembali melaju ke final. Kali ini harapan publik sangat tinggi karena Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang penuh sesak, Indonesia kembali kalah dari Thailand melalui adu penalti. Kutukan ini terus berlanjut pada 2004, 2010, 2016, dan terakhir 2020. Di setiap edisi tersebut, skuad Garuda selalu gagal di partai final meski menunjukkan performa yang meyakinkan sepanjang turnamen. Kutukan yang terus menghantui. Kegagalan di final Piala AFF 2020 adalah salah satu yang paling menyakitkan. Di bawah asuhan Sintayong, Indonesia tampil dengan banyak pemain muda dan berhasil mencapai final setelah mengalahkan Malaysia, Singapura, dan tim-tim kuat lainnya. Namun, di partai puncak, mereka kalah agregat 2-6 dari Thailand. Kami sudah berjuang keras, tetapi hasil akhirnya belum sesuai harapan. Mungkin ini memang belum waktunya bagi kami, ujar Sintayong kala itu. Dengan kekalahan ini, banyak yang mulai percaya bahwa ada kutukan yang menghalangi Indonesia untuk meraih gelar juara. Istilah kutukan runner-up pun semakin melekat di benak para pendukung dan pengamat sepak bola tanah air. Lalu apa penyebabnya? Meski kutukan seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis, kegagalan Indonesia di final Piala AFF sebenarnya lebih rasional jika dilihat dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya konsistensi di momen krusial dalam beberapa final. Indonesia kerap tampil dominan di awal turnamen, tetapi kehilangan momentum di partai puncak. Misalnya pada 2016, Indonesia sempat unggul di leg pertama melawan Thailand, tetapi akhirnya kalah di leg kedua. Kedua, kualitas lawan yang lebih unggul. Thailand dan Vietnam, dua tim tersukses di Piala AFF, seringkali menjadi penghalang utama Indonesia. Mereka memiliki pengalaman yang lebih matang, baik dari segi pemain maupun strategi. Ketiga, tekanan publik dan media. Ekspektasi tinggi dari publik juga bisa menjadi beban psikologis bagi para pemain. Bermain di bawah tekanan besar, terutama di partai final, tidak jarang membuat performa tim menurun. Lalu, mitos atau kenyataan? Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kutukan runner-up ini benar-benar ada atau hanya sekedar kebetulan? Dari sudut pandang psikologis olahraga, istilah kutukan lebih cenderung bersifat sugestif. Artinya semakin sering istilah ini diulang, semakin besar pula dampaknya pada mental pemain.
Namun bagi sebagian besar pendukung, kutukan ini seolah nyata karena pola kegagalannya terus berulang. Bahkan setiap kali Indonesia mencapai final, kekhawatiran soal kutukan ini selalu menjadi perbincangan hangat di media sosial dan media massa. Buka baru, harapan baru di Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 memberikan kesempatan baru bagi Indonesia untuk mematahkan mitos kutukan ini. Meski datang dengan mayoritas pemain muda di bawah usia 22 tahun, pelatih Sintayong percaya bahwa regenerasi ini adalah langkah tepat untuk membangun mental juara. Kutukan runner-up hanya akan berakhir jika kita terus berusaha dan percaya pada proses. Saya yakin generasi muda ini bisa mengubah sejarah, ujar Sintayong. Grup B yang dihuni Indonesia bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos bukanlah tantangan mudah. Vietnam khususnya sering menjadi mimpi buruk bagi Indonesia di berbagai turnamen. Namun jika mampu melewati fase grup dengan konsistensi, peluang untuk mencapai final terbuka lebar. Berikut cara mematahkan kutukan. Untuk mematahkan mitos kutukan runner-up, Indonesia harus menunjukkan mentalitas juara di setiap pertandingan. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, fokus pada persiapan. Persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama. Sintayong telah membuktikan kemampuannya membangun fondasi tim yang solid, seperti terlihat pada Piala AFF 2020 dan SEA Games 2023. Kedua, mengelola tekanan. Pemain harus mampu mengelola tekanan, terutama ketika memasuki fase knockout. Pemain muda perlu didampingi oleh figur senior seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan untuk jaga stabilitas emosi. Ketiga, meningkatkan kualitas finishing. Dalam beberapa final sebelumnya, Indonesia sering kesulitan mencetak gol di momen krusial. Penyelesaian akhir yang lebih tajam bisa menjadi pembeda di partai penting. Kutukan runner-up di Piala AFF memang menjadi momok bagi timnas Indonesia. Namun, apakah itu mitos atau kenyataan? Semuanya kembali pada bagaimana tim menghadapi tantangan. Piala AFF 2024 adalah peluang besar bagi skuad Garuda untuk menulis ulang sejarah dan membuktikan bahwa mereka tidak terjebak dalam bayang-bayang kutukan.